Halo guys, ketemu lagi sama saya Mama EL, tentunya di YouTube channel saya tersayang. Masih dari Newcastle, United Kingdom. Oke, kali ini saya membahas firman Tuhan dari Roma 10 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan." Maka kalau iman cuma ditafsirkan sebatas percaya saja, itu belumlah cukup menurut aku ya. Iman yang sesungguhnya adalah saat kita percaya di dalam hati dan berkata-kata dengan mulut kita. Jadi iman itu mempunyai dua unsur yang penting, yaitu percaya di dalam hati dan berkata di dalam mulut. Ada dua unsur penting yang menjadi satu kesatuan supaya iman itu bisa bertumbuh dengan luar biasa dan begitu dahsyat. Lalu bagaimana cara iblis untuk melumpuhkan iman kita? Iblis akan melakukan berbagai cara dengan cara membungkam mulut kita. Lalu mengapa iblis ingin membungkam mulut kita? Iblis ingin membungkam mulut kita supaya kuasa itu tidak kita lepaskan lewat perkataan kita, lewat mulut kita. Karena iblis tahu kuasa perkataan begitu dahsyat dan hebat. Kuasa perkataan mampu mengubah kenyataan yang ada, mampu membuat kita lebih kuat lagi, iman kita makin bertumbuh. Oleh sebab itu, iblis selalu ingin membungkam mulut kita. Iblis tidak peduli dengan apa yang kita percayai, tetapi selama itu yang kita percaya tidak kita perkatakan, iblis nggak peduli. Iblis nggak peduli. Karena apa yang kita percayai jika tidak kita perkataan, tidak ada kuasanya. Makanya sering kita temui ya di orang-orang sekitar kita yang mengalami mungkin tekanan, depresi. Mereka lebih banyak diam. Mengapa lebih banyak diam? Karena semakin mereka diam, semakin mereka tertekan. Karena tidak adanya kuasa yang dilepaskan lewat perkataan itu. Kuasa perkataan itu bukan dilepaskan saat kita percaya di dalam hati kita, tetapi kuasa itu dilepaskan pada waktu kita mengucapkan, mengatakan apa yang kita percayai di dalam hati kita. Tanpa iman, maka janji Tuhan itu nggak akan pernah nyata dalam hidup kita. Iman tidak bisa mengubah masa lalu, tapi iman mampu mengubah masa depan. Maka kita tahu keadaan hari ini tuh ditentukan dari perkataan kita di masa lalu. Dan perkataan kita hari ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Satu hal yang kita harus tahu bahwa iman itu gak akan menyangkal kenyataan yang terjadi hari ini gitu loh. Tetapi iman sesungguhnya itu adalah saat kita percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengubah kenyataan hari ini. Yuk kita mulai perkatakan iman kita, mendeklarasikan dengan mulut kita iman kita yang sesuai dengan firman. Iman itu harus sesuai dengan keinginan hati Tuhan, bukan keinginan hati kita ya. Kalau keinginan hati kita jatuhnya jadi daging gitu. Contoh misal, aku pengen mobil, dalam nama Yesus aku punya mobil, dalam nama Tuhan Yesus aku punya rumah gede, itu daging kita. Tapi iman itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar lebih lagi untuk mengetahui keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita perbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan sampai jumpa dengan YouTube channel saya berikutnya. Bye-bye.